Pemerintah Cina mengenakan bunga pinjaman sebesar 3,4% atas mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Selain itu, Cina juga meminta APBN Indonesia menjadi jaminan selama pelunasan utang. Terkait hal itu, pemerintah pun menawarkan alternatif penjaminan pinjaman dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau Persero. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku gagal melakukan negosiasi terkait bunga pinjaman tersebut. Proyek KCJB yang dimulai dari 2016 ini telah menelan biaya sebesar 108,14 triliun rupiah yang awalnya diperkirakan hanya menelan investasi 70 triliun rupiah sampai 80 triliun rupiah saja. Lantas, apa yang membuat pemerintah Indonesia memilih Cina sebagai mitra pembangunan kereta cepat tersebut? Diketahui pemerintah mantap memilih Cina karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah. Sementara Jepang meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Pasalnya Jepang menilai pengerjaan kereta cepat sangat sulit apabila menggunakan skema murni bisnis to bisnis. Hal itu diungkapkan oleh Menteri BUMN 2014-2019 Rini Sumarmo pada 2 Oktober 2015. Sebelumnya Jepang menawarkan proposal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nilai investasi dari Jepang mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 75%-nya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Namun di tengah lobi Jepang itu, Cina menginterupsi dengan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Tiongkok menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan skema investasi 40% kepemilikan Cina dan 60% kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN. Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Selain itu, Cina juga menjamin pembangunan KCJB tak akan menguras dana APBN Indonesia. Tawaran lainnya, yakni mereka mengklaim akan terbuka soal transfer teknologi kepada Indonesia.